And her goal is not in her. She's a Ya, kembali lagi di Unlimited KID bersama saya Daryl ini. Kali ini kita kedatangan GTX 1650 4GB versi yang GDDR6 dari Gigabyte single fan. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Di sini memiliki 3 output display. Kita bisa lihat di sini ada DVI, ada HDMI dan juga ada DisplayPort. Dan kita bisa lihat di sampingnya ada GeForce GTX Gigabyte. Aduh, ngomong kepleset. Ini keren banget ya. Dengan desain yang minimalis seperti ini udah keren banget, single fan. Dan kita bisa lihat juga di sini membutuhkan 1x6 pin power dengan TDP maksimum di 80 watt, yang dimana ini hemat daya banget ya teman-teman. Oke, kita bisa lihat ini bagian belakang tidak ada backplate, dia hanya seperti itu saja, tidak ada yang spesial. Ya, seperti biasalah entry level card dan memiliki single fan seperti ini. Kita bisa lihat juga di sini dia rilis di tahun 2020 ya. Dari modelnya sih ini mungil banget, cocok untuk rakit mini ITX dan kebutuhan lainnya. So nggak perlu lama-lama ya, kita langsung cek aja gimana performanya. So let's go. Ya, kembali lagi ini adalah pengetesan dari GTX 1650 DDR6 4GB DDR6 ya dari Gigabyte. So nggak perlu lama-lama, kita langsung lihat kitnya ada di Descender. Untuk Descender ini sebentar, kita langsung lihat settingnya dulu. Untuk grafiknya itu ada di high 1080p high semua. Cuman mungkin kita bikin ultra kali ya. Apakah sanggup sih GTX 1650 DDR6 ini main Descender di ultra 1080p? Kita lihat FPS yang dihasilkan masih sangat playable ya. Kita bisa lihat ada di 70 hingga 80, bahkan tadi menyentuh 90 ya teman-teman. Dia menggunakan profile single fan. Kita bisa lihat juga untuk suhunya di sini bagus banget, ada di 50-an. Termasuk adem, tidak di atas 60, kita bisa lihat. Cuman kayaknya dia akan menyentuh di 60 sih. Ini adalah 1650 DDR6. Ini salah satu pilihan yang oke juga di 2024 untuk e-sport gaming, bahkan mungkin game-game AAA dengan settingan yang menyesuaikan ya. Seperti itu. So nggak perlu lama-lama lagi, sekian pengetesannya, kita lanjut ke game selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1650 4GB GDDR6. Kita ada di Watch Dogs 2. Di sini kita menggunakan 1650 4GB GDDR6 dari Gigabyte. So kita lihat di sini settingan kita ada di medium quality ya, 1080p tanpa VSync, tanpa FPS limit di 1080p medium. Kita langsung cek aja FPS yang kita bisa dapat ada di kisaran 70-80 ya. Untuk main Watch Dogs 2 di 1080p ini udah oke ya. Kita bisa lihat. Tapi gimana kalau kita coba dinaikin ke high ya? Rada nggak tahu diri sih karena 4GB doang VRAM-nya, tapi kita bisa cek dapatnya di 50-an fps ya, 60 ada drop sedikit ya, bisa lihat. Oke. Jadi untuk high sebenarnya masih playable ya, masih oke lah. Aduh, masih playable. Polisi.
Aduh, aim. Ya, jadi sebenarnya di setting 1080 p high ini masih bisa. Masih sangat playable ya teman-teman, bisa lihat untuk suhunya ada di 62. TDP-nya yang sangat hemat daya ini ada di 70-an, 73. Dan juga ini single fan bisa ada di kisaran 63 derajat, yang dimana ini adem loh. Ini adem banget. Oke, terlihat nanggung nih satu lagi. Aduh, dia manggil teman segala. Oke, selesai. Jadi untuk Watch Dogs 2 1080 p high bisa dapat di 50-an ya teman-teman. Dimana ini udah playable banget, grafiknya udah bagus, udah oke banget. Dan juga kita langsung test drivingnya aja ke dalam lorong seperti biasa. Let's go. Pasti sih drop juga ya, wajar lah karena lagi-lagi vegetation dan ini ada efek recording. Mungkin kita kalau 1080 high tanpa record kita bisa dapat di 60-an ya. Kita bisa pede sih dapat di atas 60-an, 60-an lah gitu. Jadi kalau kalian tanpa record ini udah nyaman banget. Wow. Oke, ada drop, udah mulai drop ke 40, 44, 43, 47. Oh. Oke, tempat-tempat yang kayak gini turun di 45, 43. Oke, seperti inilah kalau di kota dapat di 50-an. Jadi guys, sekali lagi kalau tanpa record mungkin ini bisa jadi lebih baik ya. Seperti itu. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1650 GDDR6 4GB GDDR6 dari Gigabyte. Kita kali ini ada di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. So, kita langsung lihat cek untuk settingannya. Settingannya kita ada di low dan menggunakan AMD FSR 2.1 di auto ya. Di auto, dan ya semuanya nih kita pakai preset low. Nggak ada yang dirubah-rubah. Dan juga nih untuk layarnya di 1080p, HDR mode off, VSync di off, nggak ada maksimum FPS. Kita langsung cek aja. Dapat FPS di kisaran 40-an FPS, kita bisa lihat ya, 46, 47. Tapi ini bener-bener impresif sih, maksudnya kayak ini bener-bener keren. Ini VGA 4GB stabil di 40-50-an. Tapi sekali lagi ini karena record. Kalau tanpa record ini akan bisa bertambah lebih banyak FPS-nya ya, mungkin nambah 10 mungkin atau 15 mungkin, kurang tahu juga karena ini di record menggunakan OBS. Nah, jadi sebenarnya gimana? Ini gimana ya? Udah playable sih menurut saya mah. Ini udah enak banget buat main. Udah cukup menggunakan 1650 DDR6 ini. Kita sih belum ngetes yang versi DDR5, tapi ini versi DDR6 udah the best, udah oke banget. Kita bisa lihat juga di pojok kiri atas untuk suhu GPU ada di 68. Lumayan panas juga ya, cuman masih masuk kategori dingin untuk sebuah VGA dengan single fan ya. Bisa lihat bener-bener udah, itu nggak ada drop yang gimana-gimana loh, nyaman gitu loh. Apalagi kalau tanpa record, dijamin pasti lebih nyaman nih. Oke, so masih bisa nggak sih? Kok nggak bisa? Oh, bisa. Esot ya. Oke. Jadi untuk Cyberpunk masih oke banget.
bisa dipertimbangkan untuk main game-game AAA dengan settingan low atau menyesuaikan ya. So nggak perlu lama-lama, after Cyberpunk kita lanjut lagi. Ya, kembali lagi di pengetesan GTX 1650 4GB GDDR6 dari Gigabyte single fan. Kita ada di Forza Horizon 5. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu untuk settingan grafik ada di 1080p tanpa frame limit dan tanpa phasing. Untuk settingan grafiknya ada di low setting, bukan very low ya. Kita ada di low setting. Kita langsung cek aja, kita bisa dapat sekitaran 90 sampai 100 fps. Mungkin ada drop sedikit ya, ini sekali lagi setting low, mungkin kita bisa naikin crank up sedikit ke medium ya, medium setting. Cuman Forza Horizon untuk ke medium setting kita harus restart game ya teman-teman. Jadi ini adalah Forza Horizon 5 setting low 1080p menggunakan 1650 4GB GDDR6. Ini udah enak banget ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau main tapi di frame limit di 60 udah oke banget, suhu VGA pasti akan lebih terjaga dan juga jadi nggak boros listrik gitu ya. Bisa lihat juga di pojok kiri atas suhunya ada di 62 ya. Worth it banget udah. Dapat di 100an fps. Oke. Jadi ini adalah pengetesan dari Forza Horizon 5 ya. Jadi 1650 main game AAA masih bisa banget dengan settingan yang menyesuaikan. Sekali lagi settingan yang menyesuaikan. Dan juga untuk TDP dari graphic card ini emang the best banget. Dia nggak lebih dari 80 watt, di kisaran 70-an, mungkin kalau lagi full load di 75 hingga 80. Seperti itu. Keren banget mobil. Kita battle kali. Kita tes kali ya, kita tes. Let's go. Lawan mobil monster. Let's go. Kayaknya kalah nih. PD dulu aja, PD dulu. Kenceng banget ya. Kenceng banget mobilnya bro. Oh. Oke, sekian pengetesan dari Forza Horizon 5 di GTX 1650 4GB GDDR6 ini. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi kita ada di pengetesan GTX 1650 4GB GDDR6 dari Gigabyte. So, kita bareng-bareng cek untuk settingan ya. Settingan ada di 1080p, phasing di off dengan menggunakan upscale method FSR 2.0, dan juga untuk grafiknya kita di low ya, low 1080p menggunakan GTX 1650 4GB GDDR6. Oke, jadi FPS yang didapat ada di kisaran 40 hingga 50. Lagi-lagi sekali lagi ini karena efek dari record juga ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa mastiin kalau ini bener-bener pure. Jadi sebenarnya kalau tanpa record itu bisa nyentuh di 60, di 50 sampai 60 dengan aman seperti itu ya. Oke. Seperti ini ya. Jadi sebenarnya udah playable banget, udah nyaman main Spider-Man Remaster menggunakan 1650 4GB GDDR6 ini ya. Kita bisa lihat juga suhunya ada di 63, yang dimana itu adem.
Oke, coba kita di scene berantem ya. Sip. Aman banget ya. Jadi main Spider-Man Remaster tuh sebenarnya bisa dapat di 70-an nih kalau kita lagi berantem, di 70, 60 sampai 70-an. Seperti itu. Tapi kalau kita lagi mengayun ini kita bisa drop di 40-an sampai 50-an FPS. Tapi sekali lagi teman-teman ingat ini karena efek dari recording ya. Oke, sekian pengetesan dari GTX 1650. Kita lanjut lagi untuk ke konklusinya. Ya, sekian pengetesan dari GTX 1650 4GB DDR6 dari Gigabyte. Kalian bisa komen di kolom komentar, kita diskusin bareng-bareng. Tapi ini menurut saya ini adalah VGA yang masih oke banget untuk kalangan entry level gaming dan juga yang ingin rakit mini ITX dengan TDP yang rendah. So buat teman-teman yang suka video seperti ini jangan lupa klik like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Tinggalin komen di bawah and see you in the next video. Thank you for watching. Daryl Denny signing out.